keadaan seseorang ketika ia menutup usianya memiliki nilai tersendiri, dan ini tergantung dengan keadaannya ketika ia menutup usianya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanya saja amalan seseorang tergantung pada akhirnya. Oleh sebab itulah seorang hamba yang saleh sangat merisaukan keadaan ketika ia akan meninggalkan dunia. Mereka senantiasa melakukan amalan saleh tanpa putus. Mereka juga senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mereka keistiqomahan sampai kematian datang menjemput mereka. Mereka berusaha merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Kondisi seseorang ketika menutup usianya sangatlah penting. Sementara itu, kondisi seseorang ketika mereka meninggal dunia tergantung dengan kebiasaan mereka ketika mereka hidup. Tergantung dengan amalan apa yang senantiasa mereka kerjakan ketika mereka masih hidup. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha." Kata Nabi SAW, sungguh di antara kita ada yang mengerjakan amalan-amalan penduduk surga sampai ketika jaraknya atau jarak antara dirinya dengan jarak surga tinggal sehasta saja, ia akan tetapi catatan takdir mendahuluinya. Kemudian di akhir kehidupannya ia mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, ia mengerjakan perbuatan-perbuatan penduduk neraka, maka jadilah ia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha." Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kalian, ada di antara hamba-hamba Rasulullah sallallahu umat Rasulullah yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai ketika jaraknya dengan jarak neraka tinggal sehasta lagi, sedikit lagi, akan tetapi catatan takdir mendahulinya, kemudian kehidupannya terbalik, kemudian ia mengisi akhir kehidupannya dengan amalan-amalan penduduk surga, jadilah ia masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'a, walakinnan nasa anfusahum yadhlimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Akan tetapi manusialah yang senantiasa menzalimi diri mereka sendiri. Orang yang senantiasa diburu kematiannya, bagaimana dia akan merasakan kenikmatan dunia? Orang yang sadar
bahwasanya suatu saat nanti ia akan tinggal di dalam kuburan. Ia tidak akan mungkin menganggap dunia sebagai tempat terbaiknya. Akan tetapi faktanya, kita terlalu asyik dengan harta, anak, dan istana yang telah kita bangun. Sehingga kita lupa bahwasanya kita akan masuk ke dalam liang kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alhaakumut takatsur." Sungguh bermegah-megah telah membuat kalian lalai hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Kita benar-benar perlu berhenti sejenak untuk menghadapi masa depan yang pasti kita akan lalui dan kita tidak akan bisa menghindar darinya. Khususnya ketika dunia membawa banyak manusia menjauh dari pantai keselamatan dan melemparkan mereka ke jurang kesengsaraan dan kehancuran. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita? Pernahkah kita merenungi dalam kehidupan kita? Pernahkah kita mengkhususkan waktu dalam diri kita untuk merenungi diri kita? Untuk memberikan pertanyaan kepada diri kita? Apakah hidup kita akan terus begini? Apakah kita akan tinggal selama-lamanya di bumi ini? Ataukah kubur akan menjadi tempat persinggahan kita setelah kita hidup di dunia? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita tentang puluhan bahkan ratusan jenazah yang telah kita solati, yang telah kita antar mereka menuju tempat perkuburan mereka, kemana mereka akan pergi, apa yang akan mereka hadapi, bagaimana keadaan mereka, dan bagaimanakah nasib mereka sekarang